Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan memulai kegiatan kita, pekerjaan kita sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, di mana dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya percaya saudara punya pergumulan, ada doa-doa yang saat ini saudara naikkan kepada Tuhan, bahkan mungkin sudah lama saudara panjatkan di hadapan Tuhan. Dan setiap kita tentu saja rindu supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Dan saudara, sebenarnya Bapa kita rindu menjawab doa kita. Bahkan firman-Nya berkata bahwa Dia mau mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya selalu saya bilang, kalau kita rindu Tuhan menjawab doa kita, sedangkan Tuhan juga rindu menjawab doa kita, seharusnya kita mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saat ini yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menjalani hidup kita, apa yang harus kita lakukan supaya jawaban doa tersebut kita alami, kita terima dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, dengan kerinduan supaya melalui renungan ini saudara hidup seperti prinsip firman Tuhan dan saudara akan mengalami jawaban doa, sehingga saudara akan menyaksikan untuk jadi kekuatan, jadi berkat bagi orang lain. Saya rindu satu saat mendengar, membaca kesaksian saudara. Kalau saudara mengalami jawaban doa dalam hidup saudara, silahkan dituliskan saudara di kolom komentar video di channel ini, untuk menjadi kesaksian bagi yang lain, untuk meneguhkan yang lain bahwa Tuhan menjawab doa kita. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah kisah tentang Kornelius, seorang perwira pasukan Italia. Artinya ini dia bukan orang keturunan Yahudi, dia non-Yahudi. Tetapi yang luar biasa saudara, bahwa Kornelius ini mengalami pengalaman yang ajaib dengan Tuhan, dan
Akhirnya yang saya rindu kita belajar adalah ayat 4, di mana malaikat Allah datang kepada dia dan memberi pesan kepada dia bahwa doanya sudah sampai kepada Allah dan Allah mengingat dia. Artinya Tuhan menjawab doa Kornelius. Saya percaya setiap kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh Kornelius, saudara. Pergumulanmu, bebanmu, doa-doamu yang sudah lama engkau doakan, saya percaya setiap kita rindu jawaban dari Tuhan. Kornelius mengalaminya. Yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara, apa yang dilakukan oleh Kornelius, bagaimana kehidupan yang dijalani oleh Kornelius sehingga dia mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan bahwa doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, ini non-Yahudi, saudara, bukan keturunan Israel. Kalau dia pun bisa mengalami jawaban Tuhan, maka hari ini kita juga sama. Setiap kita bisa mengalami jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Yang menjadi permasalahannya yang perlu kita renungkan, saudara, adalah bagaimana dia menjalani hidupnya untuk kita juga menerapkan prinsip-prinsipnya di dalam kehidupan kita. Apa yang dia lakukan sehingga akhirnya Allah mengutus malaikat kepada dia dan menyampaikan bahwa doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kehidupan seperti apa yang dia jalani? Kita lihat bersama, saudara. Ada beberapa hal yang saya ingin kita belajar. Yang pertama, ayat 2 dikatakan, ia saleh. Saudara, sekali lagi, dia ini seorang perwira. Dia kepala pasukan. Artinya dia orang terhormat, dia orang yang berjabatan. Tetapi orang yang terhormat, orang yang punya jabatan seperti itu, hidup dalam kesalehan. Itu yang di zaman ini sulit ditemukan, saudara. Orang-orang yang sukses, orang berhasil, orang yang punya jabatan, tetapi hidup dalam kesalehan, itu yang sulit ditemukan. Itu sebabnya sulit menemukan Tuhan menjawab doa anak-anaknya. Kenapa? Karena sudah sangat sulit untuk hidup dalam kesalehan di zaman ini. Terlebih bagi orang-orang yang mengalami keberhasilan. Begitu banyak tantangan yang menjatuhkan, menghancurkan hidup dalam dosa. Hari ini saya merindu kita merenungkan hidup kita masing-masing, saudara. Saya tidak tahu siapa saudara. Saya tidak tahu saudara orang sukses, orang berjabatan, atau siapapun saudara hari ini. Yang saya mau tegaskan adalah bahwa Tuhan bisa menjawab doa saudara kalau dia juga menjawab doa Kornelius. Apapun pergumulan saudara, Allah akan menjawab doa saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah jalan kehidupan seperti yang dijalani oleh Kornelius sedang kita jalani hari ini, yaitu hidup dalam kesalehan. Apapun situasinya, dimanapun kita hidup, dalam dunia apapun kita hidup hari ini, seberapa kotor pun di sekeliling kita, tetapi kita tetap hidup dalam kesalehan. Sama seperti Kornelius, dia ada mungkin di lingkaran para pejabat yang pada waktu itu mereka tidak, hanya Kornelius mungkin yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang di sekelilingnya yang adalah pejabat-pejabat, atasannya dan sebagainya, mereka penyembah-penyembah berhala, saudara. Mereka bukan penyembah Tuhan. Tetapi dalam kondisi lingkungan seperti itu, Kornelius tampil hidup saleh. Kornelius tampil hidup benar, sehingga wajar dia mendapat perlakuan khusus. Tuhan mengutus malaikatnya dan kemudian menyampaikan pesan, Kornelius, doamu sampai kepada Tuhan. Tuhan menjawab engkau, Tuhan mengingat engkau. Karena dia orang yang berjuang untuk hidup dalam kesalehan. Demikian juga hari ini, saudara. Kalau saudara rindu doa saudara menjamah hati Tuhan, bukan kuatnya doa saudara yang menentukan, bukan panjangnya doa saudara yang menentukan, bukan indahnya kata-kata doa saudara yang menentukan, tetapi di samping itu semua, apakah saudara hidup dalam kebenaran kesalehan atau tidak. Karena orang yang akan mendapat perlakuan khusus, menyentuh hati Tuhan, doa yang menyentuh hati Tuhan adalah doa orang yang hidup dalam kebenaran,
bukan doa yang dikemas dengan begitu indahnya, tetapi doa yang disertai dengan hidup dalam kebenaran. Saya percaya hari ini kita rindu doa kita dijawab. Itu sebabnya jalanilah hidup dalam kebenaran. Dan yang luar biasa, saudara, Cornelius ini bukan hanya hidup benar, tapi lihat, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa ia juga memimpin keluarganya untuk hidup benar, untuk hidup takut Tuhan. Dia juga bisa memimpin keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan. Ada orang yang berjuang untuk hidup benar, tetapi dia tidak peduli keluarganya hancur. Ada yang seperti itu, saudara. Ada yang merasa bahwa dia sedang berjuang untuk hidup dalam kebenaran dan kesalehan, tapi cara dia itu membuat bahkan menjadi batu sandungan bagi keluarganya. Ada banyak juga yang seperti itu. Tapi Cornelius berbeda, saudara. Dia hidup benar dan dia juga mampu memimpin, membimbing, mengarahkan keluarganya untuk hidup takut Tuhan, untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga wajar akhirnya doanya menjamah hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan pesan, doamu dijawab, Cornelius. Dia jalani hidup benar, dia pimpin keluarganya untuk hidup dalam kebenaran. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sedang berjuang hidup benar sekalipun sulit? Kalau saudara mungkin berkata, sulit pendeta, sulit untuk hidup benar di zaman ini. Cornelius lebih sulit, saudara. Dia hidup di bangsa yang tidak percaya Tuhan, di bangsa yang menjadi penyembah berhala. Dia menjadi pejabat di bangsa yang menjadi penyembah berhala, tapi dia bisa posisikan hidupnya saleh benar di hadapan Tuhan, dan dia juga bisa pimpin keluarganya untuk hidup saleh dan benar. Bayangkan, saudara, itu yang terjadi, itu yang dijalani oleh Cornelius dalam perjalanan hidupnya bersama dengan keluarganya, sehingga akhirnya doanya dijawab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, sekali lagi ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Saudara, kita lihat ayat yang keempat tadi. Di sana dikatakan bahwa ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu." Sedekah apa yang dia lakukan, saudara? Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Jadi waktu itu ia memberi banyak sedekah, dia banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk umat Tuhan. Jadi korbannya itu adalah korban yang disadari bahwa dia lakukan itu untuk Tuhan. Karena dia lakukan itu untuk umat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga akhirnya doa dan sedekahnya itu naik ke hadapan Allah. Jadi bagaimana sehingga Cornelius ini menerima jawaban doa? Karena dia orang yang baik, saudara. Dia suka berkorban, dia suka menolong, dia suka membantu. Dia seorang yang berjabatan tinggi, dia punya gaji, dia punya uang masuk, dan mungkin uang masuknya itu berlebih, sehingga dia gunakan itu untuk menolong orang lain. Atau mungkin juga pas-pasan, tapi yang jelas di sini, firman Allah mencatat bahwa dia banyak bersedekah, dia banyak memberi, dia banyak menolong, sehingga akhirnya sedekahnya itu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa-doanya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Adakah kerinduan untuk berkorban? Ataukah hari ini, apalagi dalam situasi seperti ini, saudara, hati kita sudah sangat tumpul untuk berkorban. Hati kita sudah sangat pelit untuk berkorban. Yang dirugikan kita sendiri, saudara. Karena ketika kita tidak mau menolong, ketika hati kita tidak bisa menolong orang lain, tidak dipenuhi kasih untuk bisa membantu, untuk bisa menolong orang lain, maka kita sendiri yang akan rugi. Kenapa? Karena doa kita yang tidak akan dijawab.
Karena doa yang disertai dengan kebaikan, doa yang disertai dengan kerelaan menolong, doa yang disertai dengan kerelaan memberi, berkorban, itu doa yang menyentuh hati Tuhan. Sehingga malaikat Tuhan secara khusus datang kepada Kornelius. Jadi yang kedua, bagaimana sehingga Kornelius ini mengalami jawaban doa? Karena dia berdoa dan juga dia orang yang baik, suka menolong, suka berkorban. Dan yang terakhir, saudara, masih ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yang terakhir, saudara, kenapa doanya dijawab? Karena dia memang orang yang senantiasa berdoa. Banyak orang yang baik, banyak orang yang beribadah, tetapi tidak hidup dalam doa. Sehingga wajar kalau mereka tidak mengalami jawaban doa. Tetapi selain hidup dalam kebenaran, hidup beribadah, selain hidup rela berkorban, menjadi orang baik, suka memberi, suka berkorban, suka menolong, tetapi Kornelius ini juga orang yang senantiasa, selalu, biasanya, konsisten hidup berdoa kepada Allah. Sehingga akhirnya doanya dijawab. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Adakah kita hidup senantiasa berdoa kepada Allah? Adakah kita hidup konsisten hidup berdoa kepada Allah? Kalau kita orang-orang yang konsisten hidup berdoa kepada Allah, maka kita akan mengalami jawaban doa dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari ini saya percaya, saudara rindu, saya rindu, doa-doa kita dijawab. Dalam bisnis saudara, saudara rindu doamu dijawab. Di tengah keluarga, masa depan, dalam ekonomi, atau dalam apapun itu, engkau rindu doamu dijawab. Untuk kita mengalami jawaban doa, saudara, hiduplah dalam kebenaran dan kesalehan. Biarlah kita juga mempengaruhi sekeliling kita, keluarga kita, untuk mereka hidup benar dan saleh. Yang kedua, jadilah orang baik yang suka menolong, suka memberi, suka berkorban. Untuk pekerjaan Tuhan, jadilah orang yang suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Supaya saudara akan melihat Tuhan menjawab doa-doamu. Dan kemudian yang terakhir, senantiasalah berdoa. Mungkin sampai detik ini doamu belum dijawab, tetaplah berdoa, maka saudara akan mengalami jawaban doa. Diberkatilah kehidupan saudara. Saudara mengalami jawaban doa dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa sebelum kita akan memulai aktivitas kita. Namun sekali lagi, buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan, di mana saudara akan tetap hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Saudara akan senantiasa suka memberi, suka menolong, suka berkorban. Jadilah orang baik. Dan kemudian yang terakhir, saudara harus selalu berdoa, maka saudara akan mengalami jawaban doa. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, dan terapkanlah firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu, sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Berikan jalan keluar bagi mereka.
Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia tempat kami hidup.
tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat. Dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.